Salam Efrata Devotion. Pernah ketemu dengan orang yang sering bicara kebenaran tetapi dendam dengan orang atau tidak mau berdamai dengan orang yang dia benci. Jadi ingat lagu Sidul, anak Betawi asli gini. Aduh, sialan Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini diberi sekali, orang bisa mati. Lucu juga ya, kerjaannya sembahyang mengaji, ya doa dan tekun baca firman gitu. Tapi kalau dibikin sakit hati, orang yang bikin sakit itu bisa mati. Orang Kristen tidak diajari demikian. Orang Kristen diajarkan agar saling mengasihi dan berupaya untuk berdamai dengan semua orang. Bagaimana ya caranya supaya bisa berdamai dengan semua orang? Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau mau berusaha hidup berdamai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Perkataan ini menjadi pengajaran yang dalam bagi kita. Hanya hidup kuduslah yang membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Kalau mau mengukur seseorang apakah dia itu rohani atau tidak, dapat dilihat dari apakah ia berdamai dengan semua orang. Wah, sulit ya. Coba kita ingat Musa. Musa seorang yang kita tahu figur yang melihat Tuhan. Dia berjumpa dan berbicara dengan Tuhan. Kita melihat betapa lemah lembutnya Musa. Dia bisa memimpin umat 2 juta orang yang mengeluh dan bersungut-sungut serta mencobai Tuhan. Berapa kali Musa bisa kesal dan menyerah, tapi karena ia mengejar kekudusan, berelasi dengan Tuhan, melihat Tuhan, ia punya hati yang luas dan kuat. Yesus Kristus anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia, seorang yang kudus dalam keberadaan manusia, ia bisa mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Kita tahu selama menderita dan kesakitan, dihina dan disalibkan, ia tetap membawa damai, bukan pertentangan atau pembalasan. Ini bukan bicara bahwa Yesus tidak punya ketegasan, bukan. Tapi bicara bagaimana kekudusan tidak bisa dinodai oleh dosa dan kepahitan. Yesus ketika bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera hanya milik orang-orang yang mendapat pengampunan dari Tuhan. Damai sejahtera hanya dimiliki orang yang terhubung dengan Tuhan melalui anugerahnya. Kejarlah kekudusan, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Kalau hati ini memiliki damai sejahtera, maka kita menjadi orang yang berusaha berdamai dengan semua orang. Ada kita yang sampai sekarang sulit berdamai dengan semua orang. Masih benci, kesal, dan tidak suka dengan orang lain, dengan sesama anggota gereja, dengan teman kerja, dengan otoritas. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Dengar perkataan Yesus ini. Matius 5 ayat 8-9 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah suci hatinya. Anak-anak Allah membawa damai di mana-mana. Membawa damai di rumah, di gereja, di toko, di kantor, di tempat-tempat kerja, dan mana-mana lah gitu ya. Hidup kudus berarti hidup berdamai dengan semua orang. Jangan ngaku kudus, ngaku benar kalau tidak berdamai dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin dipulihkan oleh Engkau. Kami ingin berelasi dengan Engkau. Kami ingin mengejar kekudusan. Supaya hati kami ini kudus, pikiran kami kudus, dan kami bisa berupaya untuk berdamai dengan semua orang. Terima kasih sudah mengasihi kami, dan kami mau mengasihi orang lain dan mengupayakan berdamai dengan semua orang. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang membawa damai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua.